Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfian Naswa Azizah dengan NPM 13. Saya ingin menjelaskan mengenai pentingnya strategi pembelajaran yang harus dikuasai oleh guru. Apa pengertian strategi pembelajaran? Yaitu strategi pembelajaran adalah salah satu kompetensi yang harus dikuasai oleh guru karena strategi berperan sebagai peta jalan dalam proses pendidikan. Penguasaan strategi pembelajaran ini merupakan kunci utama bagi seorang guru untuk menciptakan proses pendidik yang efektif, efisien, dan menyenangkan. Apa sih pentingnya strategi pembelajaran ini? Yaitu ada tiga. Yang ke satu, memastikan tujuan pembelajaran tercapai, guru dapat merancang langkah-langkah sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan. Dengan strategi yang tepat, materi dapat disampaikan secara efektif, sehingga siswa lebih mudah memahami pembelajaran. Yang kedua yaitu meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa untuk menarik perhatian siswa, mempertahankan minat mereka, dan mendorong partisipasi mereka. Yang ketiga ada mendorong inovasi dan kreativitas guru, dapat menciptakan suasana belajar yang dinamis dan kreatif. Hal ini tidak hanya dapat membuat pembelajaran menarik, tetapi juga dapat mendorong siswa untuk berpikir kritis dan inovatif. Adapun contoh strategi pembelajaran, yaitu pembelajaran kooperatif. Strategi ini melibatkan kerja kelompok seperti menggunakan metode jigsaw, di mana siswa belajar dalam kelompok kecil dan saling berbagi informasi untuk memahami topik-topik tertentu. Yang kedua yaitu pembelajaran berbasis masalah. Siswa diajak memecahkan masalah nyata seperti menganalisis penyebab polusi di lingkungan sekitar. Strategi ini melatih kemampuan analisis dan pemecahan masalah. Yang ketiga ada blend learning, menggabungkan strategi yang menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan teknologi digital, seperti menggunakan platform pembelajaran online untuk diskusi atau tugas. Ada juga tambahannya yaitu tips menjalankan strategi pembelajaran yang efektif. Satu, melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Salah satunya ada kunci dari strategi pembelajaran yang efektif adalah melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Dengan melibatkan siswa, mereka akan lebih aktif dan terlibat dalam pembelajaran sehingga dapat memperkuat pemahaman mereka terhadap materi yang dipelajari. Yang kedua ada menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Dilansir Edutopia, penggunaan metode ini yang bervariasi dapat membantu mempertahankan minat dan perhatian siswa dalam pembelajaran. Misalnya menggunakan metode pembelajaran inquiry dan kolaboratif yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Yang ketiga ada yang menggunakan teknologi sebagai media pembelajaran. Pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran ini juga dapat meningkatkan efektivitas strategi pembelajaran. Teknologi dapat membantu memudahkan akses siswa terhadap materi pembelajaran, memberikan variasi dalam metode pembelajaran, serta membantu menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Yang soal nomor 2, kesiapan peserta didik merupakan faktor utama dalam proses pembelajaran. Apa sih pengertian kesiapan peserta didik? Kesiapan peserta didik adalah salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan proses pembelajaran di dalam kelas
karena kesiapan ini mencerminkan sejauh mana siswa mampu menerima, memproses, dan menerapkan informasi yang diberikan oleh guru. Hmm, Selanjutnya, apa sih pentingnya kesiapan peserta didik dalam proses pembelajaran ini? Ada kesiapan mental dan emosional. Peserta didik yang siap secara mental dan emosional lebih mudah berkonsentrasi, memahami materi, dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Contohnya seperti eh, ya, yang kedua yaitu kesiapan fisik yang sehat seperti cukup istirahat, asupan nutrisi yang baik, dan tidak mengalami sakit saat memengaruhi siswa untuk mengikuti pembelajaran. Contohnya siswa siswa harus eh, apa namanya, siswa di pagi hari harus sarapan terlebih dahulu sebelum mengikuti pembelajaran yang ada di sekolahan, karena tubuh ini karena fisik yang karena fisik ini sangat penting dalam proses pembelajaran yang akan di akan dilakukan nanti. Seperti eh, saat berolahraga kan harus apa namanya, sebelum berangkat itu harus sarapan terlebih dahulu agar tidak pingsan. Eh, s- karena kalau melewatkan sarapan pagi itu akan membuat energi energi kita tuh eh, akan tidak cukup gitu, akan menampung apa materi pembelajaran juga terhambat dan akan tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Yang ketiga yaitu kesiapan motivasi adalah dorongan internal yang membuat siswa ingin belajar. Peserta didik ini memiliki motivasi tinggi, akan lebih bersemangat untuk mencari tahu, bertanya, mencoba hal-hal baru dalam pembelajaran. Oh, ada juga saya ingin menambahkan faktor kesiapan kebutuhan, motif, dan tujuan. Kebutuhan merupakan segala sesuatu yang harus dipenuhi pada saat itu juga atau rasa membutuhkan terhadap materi yang diajarkan. Kalau motif ini merupakan suatu daya penggerak atau pendorong, motif sangat erat kaitannya dengan tujuan. Di dalam menentukan tujuan dapat disadari atau tidak akan untuk mencapai tujuan itu perlu terbuat, dan yang menjadi penyebab untuk terbuat menjadi motif eh, untuk hubungan antara kebutuhan, motif, dan tujuan dengan kesiapan belajar adalah sebagai berikut, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu kebutuhan. Kebutuhan ada yang disadari dan ada yang tidak disadari. Yang kedua ada kebutuhan yang tidak disadari akan mengakibatkan tidak adanya dorongan untuk berusaha. Yang ketiga ada kebutuhan mendorong usaha, dengan kata lain timbul motif. Yang keempat ada motif tersebut diarahkan ke pencapaian tujuan. Contohnya yang berkebutuhan yaitu kebutuhan fisik, psikologi, dan kebutuhan belajar. Kebutuhan fisik ini siswa yang lapar karena
tidak sarapan akan kesulitan memahami pelajaran matematika meskipun materi tersebut sudah disampaikan dengan baik. Yang kebutuhan psikologi ada siswa yang merasa tidak diterima di kelompok diskusi, mungkin enggan berbicara atau terlibat dalam tugas bersama. Yang ketiga ada kebutuhan belajar, siswa membutuhkan penjelasan tambahan tentang dasar-dasar untuk memahami soal-soal yang lebih kompleks dalam pembelajaran matematika. Contoh yang tujuan, ada tujuan pribadi, tujuan kelompok, dan tujuan jangka panjang. Yang tujuan pribadi ini siswa ingin mendapatkan nilai tinggi di ujian akhir agar bisa masuk ke sekolah favorit atau sekolah yang dia inginkan. Karena itu ia berusaha memahami materi-materi yang sudah disampaikan dengan membaca buku tambahan dan bertanya kepada guru. Yang kedua ada tujuan kelompok. Dalam pembelajaran proyek ini, kelompok siswa memiliki tujuan untuk menyelesaikan menyelesaikan apa namanya presentasi hmm, tentang dampak lingkungan. Tujuan ini membuat setiap anggota berkontribusi aktif sesuai perannya. Yang ketiga ada tujuan jangka panjang, membuat siswa ini bercita-cita menjadi dokter sehingga ia lebih fokus pada pelajaran biologi dan kimia untuk mendukung cita-citanya tersebut. Contoh yang motif yaitu ada 3, motif internal, eksternal, dan sosial. Motif internal ini siswa memiliki rasa ingin tahu yang tinggi tentang ilmu astronomi, sehingga ia aktif mencari informasi-informasi yang lebih mendalam di luar jam pembelajaran dan mengikuti kelas dengan antusiasi. Yang kedua yaitu ada motif eksternal. Siswa ini belajar terus-menerus bekerja keras untuk memenangkan lomba kompetensi, lomba sains karena ingin mendapatkan penghargaan dari sekolah dan keluarganya. Motif sosial, siswa dapat termotivasi untuk belajar karena teman-temannya juga aktif dan berprestasi sehingga ia ingin merasa setara dalam kelompoknya sehingga dapat apa apa namanya dorongan dari orang tua juga, teman juga kayak ada pandangan gitu. Oh iya, aku harus apa namanya harus kayak seperti teman-teman yang lain biar bisa eh, apa namanya pintar terus mendapat penghargaan tadi ya. Yang selanjutnya ada apa itu strategi pembelajaran berdiferensiasi. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pengajaran di mana guru memakai cara berbeda untuk memenuhi kebutuhan setiap peserta didik dengan karakteristik tingkat kemampuan minat dan gaya belajar mereka. Adapun macam-macam pembelajaran berdiferensiasi ini ada 3, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Konten ini di mana guru menyiapkan berbagai media sebagai bahan ajar yang disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik. Contohnya seperti guru ini memberi mata pelajaran matematika yaitu topiknya pemecahan. Kelompok A dibagi menjadi 3 yaitu kelompok A, B, dan C. Kelompok A ini mendapatkan kemampuan tinggi dan dan guru ini harus menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh siswa kelompok A. Siswa mempelajari konsep pemecahan kompleks seperti pecahan campuran atau operasi pecahan. Materinya ada soal cerita yang memerlukan
pemahaman mendalam seperti pembagian kue besar dalam jumlah yang tidak sama. Kelompok B ada kemampuan rendah, yaitu siswa diperkenalkan pada konsep dasar pecahan seperti pengenalan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Materinya adalah alat bantu visual seperti gambar pizza atau potongan kue. Yang kelompok C yaitu kemampuan menengah. Siswa belajar penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut sama. Materinya adalah soal latihan yang melibatkan pecahan sederhana. Yang kedua ada diferensiasi perbedaan proses pembelajaran seperti mengamati paper Housecraft, mendengarkan rekaman suara, dan membaca artikel serta kegiatan menyusun gambar. Contohnya diferensi proses ini contohnya yaitu guru ini memberikan mata pelajaran IPA dengan topik siklus air, yaitu ada siswa visual, siswa auditori, siswa kinestetik. Yang pertama yaitu siswa visual. Siswa visual ini dapat diberikan video animasi yang menunjukkan proses siklus air, yaitu penguapan, kondensasi, dan persipitasi. Yang siswa auditori ini, siswa auditori ini guru menjelaskan proses di mana siklus air secara verbal dan mengadakan diskusi kelompok. Yang ketiga ada siswa kinestetik. Siswa melakukan simulasi siklus air dengan menggunakan alat peraga seperti wadah air, lampu sebagai matahari, dan plastik untuk meniru awan. Yang macam ketiga yaitu diferensiasi produk untuk mengukur tingkat penugasan terhadap materi peserta didik membuat produk yang berbeda, seperti membuat gambar, membuat ringkasan materi, atau melakukan wawancara. Contohnya ada guru mengajari mata pelajaran sejarah yang bertopik perjuangan pahlawan nasional. Ada pilihan produk siswa yang suka menulis. Guru ini memberikan siswa yang suka menulis membuat esai tentang perjuangan pahlawan tertentu. Siswa yang suka seni membuat poster atau infografik yang menggambarkan perjuangan pahlawan. Siswa yang suka berbicara itu akan menyampaikan presentasi atau pidato singkat tentang tokoh pahlawan. Siswa yang suka teknologi membuat video pendek atau slideshow menggunakan aplikasi digital penerapan di kelas. Yang ada tambahnya yaitu ada juga tambahannya yaitu hal-hal yang harus dilakukan guru di kelas ketika melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini. Yang satu yaitu melakukan pemetaan kebutuhan belajar. Pemetaan ini harus memperhatikan 3 aspek yang meliputi kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar siswa. Dapat diperoleh dengan melakukan survei melalui angket, wawancara, dan tes tertulis, observasi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu merencanakan pembelajaran berdiferensiasi. Setelah melakukan pemetaan kebutuhan belajar, guru dapat menentukan perencanaan pembelajaran
berdasarkan hasil yang telah diperoleh atau menyusun berbagai pilihan pembelajaran baik dari strategi, materi, atau cara-cara belajar. Yang ketiga ada mengevaluasi dan merefleksi kembali pembelajaran kembali pembelajaran yang telah dilaksanakan. Contoh dari penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas ialah memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengeksplor isi kurikulum dengan cara yang masuk akal. Guru dapat mengawali pembelajaran berdiferensiasi ini melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui kompetensi minat, gaya belajar, karakteristik, dan potensi siswanya. Setelah mendapatkan hasil asesmen tersebut, guru dapat melakukan pemetaan baik dari segi konten, proses, dan produk yang sekiranya sesuai dengan siswa-siswa tersebut. Em, Mungkin dari saya, bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.